Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, yaitu tentang gimana sih cara pemerintah bisa bekerja lebih baik untuk warganya. Kita akan lihat langsung contoh nyata dari sebuah kelurahan di Jakarta yang berhasil mengubah cara mereka melayani masyarakat. Pernah nggak sih ngerasa kalau butuh informasi dari kantor pemerintahan itu, prosesnya kok ribet banget ya? Kayak dilempar sana-sini dan ujung-ujungnya malah bikin pusing. Nah, ternyata ada loh cara yang jauh lebih baik. Yuk, kita langsung aja bedah ceritanya Kelurahan Tanjung Priok. Mereka ini berhasil membangun jembatan transparansi yang benar-benar mengubah permainan dalam pelayanan publik. Jadi semuanya itu berawal dari satu ide yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar banget. Komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka. Benar-benar terbuka. Nah, jantung dari semua perubahan ini ada di satu entitas yang namanya PPID, atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Anggap aja ini kayak gerbang utama informasi. Jadi warga nggak perlu bingung lagi mau tanya ke siapa, karena udah ada satu pintu yang jelas. Oke, ini bagian yang paling serunya nih. Gimana caranya mereka mengubah ide besar tentang keterbukaan tadi jadi sebuah rencana kerja yang ya beneran jalan di lapangan dan bisa diukur. Jadi, mereka punya visi yang jelas banget. Pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Misinya apa? Gampang, ada 3 pilar utama. Informasi harus cepat dan akurat, aksesnya dipermudah pakai teknologi, dan yang paling penting, warga diajak buat ikut berpartisipasi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, semuanya itu resmi, ada surat keputusannya. Kalau kita lihat strukturnya di sini, alurnya jelas banget, ada penanggung jawabnya di setiap level, jadi akuntabilitasnya terjaga. Oke, teorinya keren. Tapi pertanyaannya, buat kita sebagai warga biasa, apa untungnya? Gimana rasanya dilayani di sana? Mereka bikin alurnya jadi super gampang. Prosesnya tuh jelas banget. Warga mengajukan permintaan, datanya diverifikasi, informasinya diberikan, dan terakhir ada ruang buat kasih masukan. Simple dan bisa ditebak. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya ketidakpastian. Dan ini yang nunjukin kalau mereka beneran peduli sama manusianya, bukan cuma soal administrasi. Coba deh lihat fasilitasnya. Ada akses buat kursi roda, pojok baca, bahkan ruang laktasi khusus buat para ibu. Semua detail kecil ini dirancang biar setiap warga merasa nyaman dan dihargai. Nah, tapi ini nggak berhenti di urusan dokumen aja loh. Justru, keterbukaan ini jadi fondasi buat bikin sesuatu yang lebih besar lagi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara aktif. Salah satu inovasi keren mereka itu namanya gotong royong tematik. Ini idenya cerdas banget. Jadi, kegiatan kerja bakti warganya itu diatur berdasarkan tema-tema tertentu yang digilir secara rutin. Dengan cara ini, kerja baktinya jadi nggak asal-asalan, tapi beneran fokus dan ngena ke masalah yang ada. Mulai dari penghijauan, bersih-bersih lingkungan, sampai bantu warga yang lagi kesulitan, semuanya terarah dan dampaknya nyata. Mereka juga berani loh ngadepin masalah kesehatan yang serius, contohnya lewat program Kampung Siaga Tuberkulosis. Ini keren banget sih, mereka gabungin edukasi, pemantauan dari warga sendiri, plus teknologi. Jadi kayak bikin jaring pengaman kesehatan yang kuat di tingkat kampung. Oke, semua program tadi kedengerannya bagus banget. Tapi, emang beneran ngefek. Nah, datanya ngomong sendiri. Coba kita lihat indeks kepuasan masyarakatnya. Angkanya naik terus loh. Lihat deh, dari 82 di tahun 2020, lompat jadi hampir 98 di tahun 2025. Itu artinya, kepercayaan warga naik drastis. Kenaikannya konsisten banget. Dan ini, wow, skor buat sistem cepat respon masyarakatnya 100. Sempurna. Artinya apa? Setiap keluhan warga itu didengarin dan ditangani tuntas. Ini bukti komitmen total mereka terhadap akuntabilitas. Nah, kutipan ini pas banget deh. Sukses itu bukan soal piala atau penghargaan, tapi soal kepercayaan warga sehari-hari. Dan angka-angka yang kita lihat tadi, itu bukti nyata kalau mereka benar-benar berhasil meraih kepercayaan itu. Kisah dari Tanjung Priok ini ninggalin kita sama satu pemikiran penting ya. Coba bayangin, gimana jadinya kalau setiap pemerintah daerah mikir kayak gini? Kalau transparansi itu bukan cuma kewajiban birokrasi, tapi jadi misi utama mereka. Ini bisa jadi cetak biru yang mengubah banyak hal dimanapun.